Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, siswa-siswi kelas 4 SD Al-Kafah, bertemu lagi kita pada pembelajaran SKI. Kali ini kita sudah masuk pada materi pembelajaran di semester 2. Langsung saja Bapak akan menyampaikan materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif, dan ini merupakan pelajaran keempat awal dari pelajaran yang ada di semester 2 kali ini. Anak-anak bisa menyimak di buku paket halaman 49, kemudian nanti lanjut sampai halaman 51 dan seterusnya nanti anak-anak supaya mengerjakan latihan di Google Form yang nanti Bapak akan kirimkan. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, peristiwa hijrah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa kali hijrah. Di antara yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi adalah beliau pernah hijrah ke Taif. Taif itu adalah merupakan daerah yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Nah, kemudian kenapa beliau Rasulullah sampai hijrah ke Taif? Ini berlatar belakang dari sebuah peristiwa. Pada saat itu Rasulullah baru saja mengalami masa duka cita yang mendalam karena ditinggalkan oleh dua orang terhebat yang mendukung dakwah Rasul. Yang pertama adalah istri tercinta yaitu Khadijah Al-Kubra, dan yang kedua pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Nah, dua orang yang mendukung dakwah Nabi ini dua-duanya berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, dengan itu akhirnya orang-orang kafir Quraisy semakin berani untuk menekan dan sekaligus mengintimidasi Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, dari peristiwa-peristiwa itulah kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah. Hijrah kali ini dilakukan oleh baginda Nabi ke Taif. Nah, peristiwa hijrah ke Taif itu terjadi pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Berarti sudah diangkat jadi Nabi 10 tahun kemudian itu Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Taif. Nah, peristiwa hijrah ke Taif itu yang melatar belakangi kenapa sampai hijrah ke Taif. Yang pertama, karena meningkatnya tekanan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi setelah Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang tercintanya, terkasihnya, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dan yang kedua, misi daripada hijrah itu adalah untuk meneruskan dakwah Islam di daerah yang baru. Selama ini di kota Mekah. Jadi Nabi ingin mengembangkan dakwah di daerah Taif yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Barangkali di sana Islam bisa berkembang. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad ingin mencari dukungan dari orang-orang Taif terhadap dakwah Nabi Muhammad. Karena kebetulan di daerah Taif itu ada saudara kerabat Nabi yang menjadi penguasa di sana. Ada 3 orang. Di sini dikatakan yaitu Abdul Jafi, kemudian Abdul Kulal, dan juga Habib putra Amr bin Umair bin Auf As-Saqafi. Nah, 3 orang itu adalah merupakan tokoh ataupun penguasa yang ada di daerah Taif. Nah, kemudian keberangkatan Nabi ke Taif itu disertai oleh seorang sahabat yang setia yaitu Zaid bin Harithah. Jadi cuma 2 orang saja, Nabi Muhammad dan Zaid bin Harithah hijrah ke Taif. Nah, di Taif ada 2 suku yang terkenal yaitu suku Bani Thaqif dan suku Hawazin. 2 suku itulah yang merupakan suku yang terkenal di Taif, yang dari 2 suku itu merupakan dikuasai oleh saudara-saudara atau kerabat-kerabat Nabi Muhammad, yaitu 3 orang tadi itu. Nah, kemudian harapannya ketika Nabi Muhammad hijrah ke sana itu ya seperti tadi, pengen Islam berkembang di Taif, mencari dukungan di Taif, dan juga mencari perlindungan di Taif. Namun ternyata ketiga saudaranya Nabi atau ketiga kerabatnya Nabi tadi itu, Abdul Kulal, Habib, dan kemudian Abdul Jafi itu kurang mendukung terhadap apa yang dilakukan Nabi. Bahkan ketiganya itu justru cenderung memerintahkan kepada orang-orang Taif untuk mengusir Nabi dari Taif. Nah, kemudian ternyata sambutan orang-orang Taif terhadap kedatangan Nabi tidak seperti yang diharapkan. Orang-orang Taif menyambut Nabi dengan lemparan batu. Ketika Nabi Muhammad keluar dari Taif,
ingin kembali ke Mekah lagi, ternyata di satu tempat sudah dihadang oleh penduduk Taif dengan membawa batu. Nah kemudian batu-batu itu dilemparkan kepada baginda Nabi sampai Nabi Muhammad terluka. Kedua kaki Nabi Muhammad terluka, mengucurkan darah. Di dalam kondisi yang seperti itu akhirnya Zaid bin Harithah yang menyertai perjalanan Nabi ke Taif itu berusaha untuk melindungi Nabi. Akhirnya Zaid bin Harithah pun terkena lemparan batu sampai hingga kepalanya luka dan mengucurkan darah. Nah akhirnya terus mereka mengejar Nabi, dan kemudian lemparan batu dan siksaan itu baru berhenti setelah Nabi Muhammad sampai ke daerah ada perkebunan kurma yang kebetulan perkebunan kurma itu adalah miliknya Utbah dan Syaibah. Mempunyai perkebunan kurma. Nah, kemudian karena Utbah dan Syaibah itu merasa kasihan terhadap Nabi dan juga Zaid bin Harithah, akhirnya Utbah dan Syaibah itu menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk memberikan anggur kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Adas segera membawa anggur itu dan memberikannya kepada Nabi Muhammad dan juga Zaid bin Harithah. Nah, akhirnya pada saat Adas memberikan anggur tersebut, kemudian Nabi Muhammad membaca basmalah. Zaid bin Harithah juga membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Adas bertanya, kalimat apa itu? Kalimat apa itu? Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya itu adalah merupakan kalimat yang dibaca dalam rangka untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi seperti baginda Rasulullah yang mendengar bahwasanya Nabi Yunus juga membaca kalimat itu. Karena kebetulan Adas itu berasal dari desa Ninawa, wilayah Irak, yaitu kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Nah kemudian setelah Nabi Muhammad sampai di kebun kurma tadi, kemudian mendapatkan buah anggur dari Adas, akhirnya malaikat Jibril turun menawarkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau kamu mau, niscaya aku akan mohon kepada Allah agar kiranya Allah mengizinkan saya untuk mengangkat gunung itu akan saya timpakan kepada penduduk Taif biar mati semua mereka. Tapi rupanya tawaran malaikat Jibril ini ditolak oleh baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi mengatakan, wahai malaikat Jibril, biarkan saja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka melakukan ini karena mereka belum mengetahui tentang Islam. Saya berharap kalaupun toh mereka menolak Islam pada saat ini, mudah-mudahan nanti dari keturunan-keturunan mereka ada pejuang-pejuang Islam yang akan memperjuangkan agama Islam ini. Saat ini mereka menolak karena mereka belum tahu Islam yang sebenarnya. Tapi harapan saya mudah-mudahan nanti dari mereka itu melahirkan orang-orang yang merupakan pejuang-pejuang Islam yang akan memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Inilah merupakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Nah kemudian dari peristiwa itu kita dapat meneladani pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita harus selalu semangat dalam beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad sebagai seorang figur, sosok yang begitu semangat memperjuangkan Islam sampai harus terluka berdarah-darah. Padahal Nabi Muhammad kalau mau saat itu minta kepada Allah agar penduduk Taif dihancurkan, pasti akan dikabulkan. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu karena Nabi Muhammad adalah seorang yang semangat dalam beribadah dan senantiasa sabar dalam menghadapi semuanya ujian. Nah yang kedua, selalu semangat dalam belajar. Kalian harus semangat dalam belajar di sekolah, ya, semangat. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyakiti orang lain. Sebagai seorang muslim, walaupun kita ini disakiti oleh orang lain, tapi jangan balas dengan menyakiti orang lain. Jadi balaslah dengan maaf, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kita disakitin orang, jangan dibalas dengan menyakitinya, tapi balaslah dengan kasih sayang. Doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi. Demikianlah kira-kira perjalanan hijrah ke Taif yang bisa Bapak sampaikan, dan kemudian nanti
Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pelajaran dari ini semua. Harus tetap semangat belajar, semangat dalam beribadah, kemudian tidak menyakiti orang lain dan selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak.